Halo semuanya, selamat datang. Pembicaraan kita hari ini membahas tentang sebuah ironi besar di dunia modern. Kamu bayangin aja, kamu buka HP, kamu scroll TikTok, kamu bakalan nemuin ribuan dokter, ahli gizi, atau bahkan personal trainer yang ngajarin cara diet yang benar. Tapi yang paling ironi sekarang, di tengah lautan ilmu pengetahuan itu, kenapa orang-orang masih aja terjebak sama janji palsu, turun 10 kilo dalam 3 hari. Kalau kita bicara tentang efektivitas pesan, kita tidak lepas dari analis audiens atau analis komunikan. Di ilmu komunikasi kesehatan, audiens adalah jantung dari segalanya. Masalah terbesar dari kampanye medis itu orang-orang yang menerapkan one size fit all. Satu pesan, satu bahasa yang kaku yang dipakai untuk menasihati semua orang. Padahal kamu tidak bisa menyamain semuanya seperti kamu bicara kepada bapak-bapak yang di atas umur 50 tahun atau bicara dengan anak-anak zaman sekarang seperti Gen Z yang semuanya bisa serba cepat. Edukator medis juga sering lupa kalau anak zaman sekarang itu kehidupannya udah di bawah tekanan hustle culture, stres tinggi, dan tubuh yang validasi instan. Jadi ketika ada pesan kampanye secara medis, pesannya tuh akan mental. Kenapa? Karena nggak relevan sesuai dengan kehidupan mereka yang dijalani sekarang. Dan disinilah kita akan masuk ke bagian yang menurut aku paling mind-blowing, teman-teman. Kenapa? Karena kok bisa sih orang itu lebih percaya influencer dibanding mereka percaya ahli kesehatan ataupun dokter. Nah, ini kita akan menggunakan teori yang udah bertahun-tahun kita pakai di komunikasi kesehatan, yaitu health belief model. Nah, berbicara soal health belief model, ini kita akan membicarakan tentang algoritma, teman-teman. Nah, algoritma itu kan adalah cara manusia mengambil keputusan soal kesehatannya. Kamu ingat kan soal algoritma sosial media? Algoritma sosial media itu menentukan apa yang akan kamu tonton. Nah, manusia itu juga punya 4 algoritma di otaknya loh. Nah, yang pertama itu adalah perceived susceptibility ataupun kerentaan. Orang bakal mikir, ah gua gemuk, gak apa-apa lah, yang penting gua gak penyakitan. Terus yang kedua adalah perceived severity. Ya, gue sakit, tapi emang sakitnya separah apa sih? Lalu yang ketiga ada perceived barriers, dan yang keempat adalah perceived benefits. Perceived benefits ini adalah ketika orang telah merasakan manfaat dari kegiatannya tersebut. Nah, otak manusia modern itu udah kecanduan dengan dopamin instan dari sosial media. Jadi untuk manusia itu bisa sabar dengan proses-proses diet itu bakal kehalang atau kita sebut dengan perceived barriers. Jadi orang itu udah nggak akan mau lagi tuh nikmatin proses dari diet, pengen buru-buru aja lah, udah mending aku minum obat cepet udah langsung kurus, padahal itu nggak bisa, teman-teman. Nah, ini nyambung banget sama realita yang sering kita temuin. Misal nih, ada orang yang punya mindset udah bener, dia sadar badannya harus lebih sehat dan dia punya target turun belasan kilo buat capai berat badan ideal. Dia nanya ke edukator kesehatan, berapa lama sih waktu yang ideal untuk capai itu semua? Dengan syarat dia nggak sampai jatuh sakit dan masa ototnya tetap terjaga. Kalau dijawab oleh ilmu medis, edukator akan bilang, kalau kamu turun berat badan segitu banyak, kamu harus berbulan-bulan untuk meningkatkan massa otot dan menambah asupan nutrisi, asupan karbohidrat, dan juga kamu harus tidur dengan waktu yang tepat. Tapi buat audiens yang pemikirannya belum matang, hal ini sangat melelahkan. Dikembangkan oleh psikologi Amos Tversky dan Daniel Kahneman. Kali ini kita akan bicara tentang framing theory. Framing theory itu ngajarin kita tentang gimana sih kita bakal ngebungkus pesan kita atau ngebingkai pesan kita. Nah, framing theory ini bisa merubah total keputusan seseorang. Nah, influencer-influencer ini tuh pinter banget. Dia menggunakan framing theory ataupun gain format message. Mereka tahu kalau audiens itu males dengar kata-kata, oh diet harus prosesnya berbulan-bulan, atau olahraga angkat beban, dan lain-lain yang berat-berat gitu. Mereka tuh males denger itu.
Nah, jadinya influencer ini bakal ngasih janji-janji manis lewat produk-produk mereka. Cukup minum teh ini atau minum obat ini udah kamu langsung kurus. Padahal nggak bisa teman-teman. Nah, mereka itu manipulasi perceived benefits di otak audiens. Sebaliknya, kalau edukator kesehatan medis yang resmi itu bakal coba nakut-nakutin pakai loss prevention message seperti hati-hati diet ekstrim itu bakal bikin kamu sakit lah dan lain-lain, ginjal bisa rusak lah dan lain-lain. Sehingga orang itu bakal lebih percaya kepada influencer-influencer ini. Gitu, teman-teman. Gila banget ya. Jadi intinya ini pertarungan narasi. Orang jualan diet instan itu menang bukan karena produk mereka bagus, tapi karena mereka ngerti cara komunikasi yang tepat sasaran ke kelemahan psikologis manusia. Nah, kalau kamu perhatikan, narasi diet yang instan itu sering banget pakai pendekatan patos dari teori retorikanya Aristoteles, teman-teman. Mereka nggak ngasih kamu jurnal, mereka nggak ngasih kamu grafik, mereka nggak kasih kamu data, tapi yang mereka kasih adalah testimoni dari pelanggan-pelanggan fiktif mereka. Nah, mereka ngasih kamu foto-foto before after, mereka ngasih kamu chat-chat emosional orang-orang yang akan pernah mencoba produk tersebut. Nah, patos ini kan membangkitkan emosi, dan kalau manusia udah kena emosinya, logika sekelas jurnal ataupun data itu nggak bakal masuk, teman-teman. Jadi udah kelempar jauh aja gitu ke laut. Yang penting udah, kalau udah kena nih patos, gas gitu. Nah, makanya influencer-influencer ini sukses banget buat bikin produk-produk mereka laku, dan mereka akan lebih didengar dibanding dokter spesialisnya tersebut. Itu dia, kredibilitas etos zaman sekarang harus berevolusi. Mereka harus turun gunung dan juga dokter-dokter klinik itu harus memiliki sebuah konten dan juga memiliki framing yang lebih pintar dari penjual obat-obatan diet lainnya. Mereka harus memformulasikan pesan yang akurat, gampang dicerna, dan gampang dipahami oleh audiens, dan memiliki appeal emosional yang kuat tanpa membohongi publik. Jadi kalau kamu coba untuk rekap pembicaraan kita hari ini, kamu bakal sadar betapa ngerinya dampak dari komunikasi yang salah. Ilmu pengetahuan tentang gizi itu udah ada, blueprintnya udah jelas. Tapi selama komunikator kesehatannya nggak ngerti cara membedah audiens pakai belief model atau ngebungkus pesannya pakai framing teori, masyarakat bakal terus-terusan jadi korban industri diet instan. Peradaban modern ini maju karena kita bisa bikin sistem. Tapi sistem itu nggak akan jalan kalau manusia di dalamnya gagal berkomunikasi, teman-teman. Kamu boleh punya ilmu paling advance, paling canggih sedunia. Kamu boleh jadi orang paling sehat, tahu cara untuk jadi orang paling sehat, tahu cara buat ngembangin otot dan lain-lain. Tapi kalau kamu nggak bisa ngejelasin itu dengan cara yang bikin orang tertarik atau menarik atensi orang atau sesuai dengan audiens kamu, maka pesan yang kamu sampaikan dengan bahasa apapun itu nggak akan masuk, teman-teman. Jadi intinya pesan itu harus disesuaikan dengan audiensnya. Misal, kalau kita ingin menyampaikan pesan komunikasi kesehatan ke Gen Z, itu caranya bisa pakai sosial media. Kalau kita mau sampaikan pesan komunikasi kesehatan ke orang yang lebih tua ataupun Gen X dan lain-lain, itu bisa pakai pendekatan yang lebih langsung gitu, luar jaringan, harus ketemu langsung. Nah, jadi tiap usia, tiap gender, tiap daerah itu bakal beda-beda, teman-teman. Indonesia ini kan luas banget ya. Nah, apalagi mungkin dengan adanya bahasa daerah, jika seorang komunikator kesehatan ataupun ahli kesehatan yang memang benar-benar memiliki sertifikasi bisa berkomunikasi atau mengedukasi rakyat dengan bahasa daerahnya, dengan bahasa daerah audiens yang dituju, itu mungkin akan lebih masuk, teman-teman. Mungkin kita bisa ambil contoh di universitas kita sendiri, di Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin saja jika kita menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada orang-orang Madura asli, itu kalau kita pakai bahasa Madura, itu akan lebih masuk, teman-teman, dibanding kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga pendekatannya itu harus lebih halus gitu kalau ke orang yang lebih tua, sehingga mereka merasa, oh ya, edukatornya ini ngasih mereka respect, jadi mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan sama edukatornya tersebut. Luar biasa sekali bukan?
Dan mungkin itu pelajaran paling berharga buat kita semua. Lain kali kamu buka HP dan lihat iklan diet ekstrim yang too good to be true, kamu cukup ingat satu hal. Mereka mungkin nggak ngerti sains, tapi mereka sangat mengerti isi kepala kamu. Dan mulai sekarang kamu punya kendali penuh untuk nggak jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih sudah menemani pembicaraan kita hari ini. Semoga peradaban kita jadi lebih sehat. Dan sampai jumpa.